Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallaha faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala faqad qala fi kitabihil karim wa huwa asdiqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta fatbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kembali melalui khutbah ingkang singkat menika di hari yang terbaik ini, Yaumul Jum'ati wa huwa sayyidul ayyam. Sungguh hari Jumat adalah hari yang terbaik, dan di tempat yang mulia ini pula kembali kita mantapkan lagi, kita kuatkan lagi tekad kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa haqqa tuqatih sebagaimana yang Allah harapkan. Makna takwa haqqa tuqatih ialah takwa dengan sungguh-sungguh. Takwa yang sungguh-sungguh adalah imtisarul awamirillahi wajtinabu nawahi. Takwa yang sebenarnya dan sungguh-sungguh adalah benar-benar menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sungguh semua telah disampaikan oleh para ulama kita. Maka di zaman yang penuh terang menderang dengan ilmu pengetahuan ini, maka tidak ada lagi istilah atau kata-kata yang muncul dari kita, ini tidak tahu, ini haram atau halal. Semua telah disampaikan oleh ulama kita. Poin yang kedua dari makna takwa yang Allah harapkan, takwa haqqa tuqatih, takwa dengan sungguh-sungguh adalah dengan mantap, dengan penuh keyakinan dan penuh kesadaran. Kita berusaha menjaga diri kita, keluarga kita, untuk benar-benar meninggalkan, menjauhkan sejauh-jauhnya yang jelas-jelas menjadi larangan untuk setiap muslim dan muslimah. Sungguh kita yang hadir pada siang hari ini di masjid yang kita banggakan ini adalah para pemimpin dari keluarga kita. Sungguh telah Allah tegaskan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami-suami adalah pemimpin atas rumah tangganya. Maka setinggi apapun istri kita, ilmu dan gelarnya, jabatan dan pekerjaannya, sungguh tanggung jawab yang utama dalam suatu keluarga adalah suami. Dan ingat, setiap tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita
anak dan istri kita, keluarga kita. Semua tanggung jawab ini akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah engkau berikan kepada anak dan istrimu? Dari mana dan untuk apa? Apakah sudah diberikan bekal ilmu pendidikan yang cukup, ilmu agama yang cukup? Sungguh para suami memiliki beban, memiliki kewajiban untuk memikul tanggung jawab ini. Dan perintah yang utama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Perintah untuk menjaga diri kita dari api neraka tidak berhenti pada diri kita saja. Jika saat ini kita sudah mulai begitu dekat kepada Allah, tapi ingat, kewajiban seorang bapak, seorang suami tidak terbatas pada dirinya sendiri. Sangat jelas Allah sampaikan, ku anfusakum, jagalah diri kalian dari api neraka, wa ahlikum, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kalian di dalam rumah kalian. Kalian wajib jaga mereka dari panasnya, dahsyatnya, siksa dan pedihnya api neraka. Lalu bagaimana menjaga mereka dari api neraka? Yang pertama dan paling utama, yaitu selalu kita ingatkan betapa pentingnya menjaga sholat kita. Tentu untuk menjaga dari api neraka bukan kita memegangi mereka dengan pendidikan agama yang kuat dan dengan pendidikan budi pekerti yang kuat yang kita berikan kepada mereka. Inilah cara yang terbaik untuk menjaga mereka dari pedihnya dan dahsyatnya api neraka. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Maka di khutbah yang begitu singkat ini, semoga menjadikan kita menjadikan hamba yang bertakwa, selamat keluarga dan diri kita dari panasnya dan pedihnya siksa api neraka. Ingat, baik buruknya kita di hadapan Allah ketika kita di akhirat sudah tidak ditentukan dari berapa banyak harta yang kita miliki, berapa tinggi pangkat dan jabatan yang kita miliki di dunia. Indikator, ciri-ciri baik buruknya kita di hadapan Allah ketika kita semakin bertakwa. Orang yang paling takwa di hadapan ketika di dunianya, maka dialah yang paling baik di sisi Allah. Sebagaimana Allah berfirman, inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, inna akramakum indallah, ketika menghadap di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia, orang yang paling baik di hadapan Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Ketika hatinya sudah begitu dekat dengan masjid, merasa bersalah jika belum menunaikan perintah-perintahnya, merasa bersalah penuh-penuh penyesalan ketika melampaui larangannya. Ini adalah ciri-ciri dari hamba yang muttaqin. Sungguh surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya u'iddat lil muttaqin. Firman Allah, itu semua Allah siapkan bagi mereka yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, ketakwaan ini haitsuma kunta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa menjadi pribadi yang bertakwa harus dimanapun engkau berada, haitsuma kunta. Bukan hanya kita begitu taat dan patuh ketika kita di dalam masjid, tetapi ketika kita sudah keluar di dalam masjid, kita menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang begitu liar. Ini bukan takwa haqqa tuqatih, bukan takwa yang sesungguhnya. Ketakwaan yang sesungguhnya adalah dimanapun kita berada, kita begitu takut kepada Allah, kita begitu terpanggil atas perintah-perintahnya. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minina rahimakumullah.
Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjadi hamba yang muttaqin, diselamatkan di dunia kita, diberikan kebahagiaan berupa surga yang kekal abadi di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.